Widodo akan ketua berkesan pun nyuwun agung panjenengan hingga akhir kula fungsi minalakal menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lajeng sambutan ingkang angka kali inggih punika sambutan saking PJ Kepala Desa Siwara dumateng Bapak Subarno Eso Sasonoworo kawula aturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli syai'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng para sepuh, para sepuh ingkang kawula muliaken, dumateng para alim ulama, ustaz-ustazah, lan khususipun pembimbing TPG utawi Madrasah Nurul Hikmah ingkang kula hormati lan kula muliaken ugi langkung-langkung dumateng Bapak Kyai Haji Bagus Santoso saking Cirebon ingkang kula panjenengan sami jantung faktor-faktor. Seringipun kalau kita paksa mengajarkan ucapan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada malam hari ini kita bersama-sama dapat melaksanakan pengajian umum dalam rangka Hafsah Akhir Sanat utawi wisudhanipun santriwan santriwati TPG utawi Madrasah Nurul Hikmah satu kelapahan kanthi lancar dengan kawanan sedang menika sedaya menika dituntun saya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Para bapak ibu jamaah samadyaipun ingkang kawula hormati, kawula sama pemerintah Desa Suara menyampaikan terima kasih kepada segenap pengasuh TPG atau Madrasah Nurul Hikmah yang sudah membimbing putra-putri kita sekalian sehingga nantinya sebagai benteng atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan era digitalisasi, jadi dengan era itu kita sebagai orang tua hendaknya selalu membimbing, mengawasi dan mengarahkan anak-anak kita agar di kemudian hari atau 10-15 tahun yang datang generasi kita generasi yang tangguh baik dari segi mental, spiritual dan juga dapat masyarakat di lingkungan masyarakat setempat maupun di tempat yang lain dengan benteng keimanan sehingga putra-putri kita dapat mengambil hikmah mana yang baik, mana yang tidak baik, sehingga mudah-mudahan generasi-generasi kita menjadi generasi yang baik di lingkungan masyarakat
agama, bangsa, dan negara. Saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada segenap pengasuh TPQ atau Madrasah Nurul Hikmah yang sudah berupaya sampai dengan wisuda anak-anak kita. Dan pada saat nanti, marilah kita ikuti bersama apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Somad dari Cirebon. Mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kepada kita sekalian. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lajeng adicara ingkang salajengipun inggih menika adicara inti Mau'idatul Hasanah dilajengaken doa dumateng almarhum Kiai Haji Bagus Santoso sasana kawula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fa'inni kulla kitabillah sabtu ya ini ala kirmatihal Hudatan hayat wa ta'amad wa qawiyu amri inamah inna ilmal ba'di wasiri ajaliku fi qalbi abdi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang Allah muliakan dan yang kita hormati para kiai, para alim, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang Allah muliakan dan yang kita hormati semua pengasuh madrasah dan Ponpes Nurul Hikmah, Bapak Ustaz Mamu Saifuddin yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, tidak lupa pula yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta dengan perangkatnya, tidak lupa pula yang saya hormati mas-mas Banser yang alhamdulillah tadi telah mengawal kita semua, mengawal agar acara pengajian ini terlaksana dengan baik dan lancar. Terima kasih pula kepada seluruh panitia yang alhamdulillah dengan kerja keras beliau-beliau, acara yang sangat mulia ini terlaksana, dan kita semua semoga saja dengan acara ini mendapatkan berkah manfaatnya. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pada malam hari ini telah dikumpulkan Allah untuk bersama menghadiri acara haflah akhirus sana dan wisuda santri Madin Nurul Hikmah Siwara. Semoga saja dengan acara yang mulia ini kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya dan kita semua diselamatkan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak pernah kita lupakan, semoga kita terus menyampaikan sholawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sholawat kita diterima oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Bu Haji sehat Bu? Alhamdulillah. Bapak kalau dia nun musik boten sami ya Pak ya? Oke. Bu sering mensentuh boten? Terus kalau pripun ini aku bahasa Cirebon apa bahasa Purbalingga ini? Oh campuran Pak. Jadi terus campuran tahun ya? Kalau maturaken kesusahan Jumat beliau tidak sampun mengundang saya dan rombongan untuk mengikuti acara pengajian di Cibarak ini, dan senang sekali tadi di tempat beliau kami mendengar anak-anak yang sedang menghafal bacaan Al-Quran, dan semoga saja anak-anak ibu, anak-anak bapak, anak kita semua yang dititipkan di madrasah dan pondok pesantren beliau ini besok menjadi orang yang soleh dan solehah. Sebenarnya saya sampai Purbalingga ini dikit-dikit pegel, dikit-dikit pegel, kayaknya untuk tukang pijit itu. Banyak di sini tukang pijit Bu? Banyak Pak? Iya. Alhamdulillah saya dan rombongan dari tanggal 20 sampai hari ini muter-muter Jawa Tengah. Kami sedang mengadakan acara safari dakwah Bu. Kami muter dulu ke sana, ke Klaten, kemudian ke Bantul, kemudian ke Karanganyar, diteruskan ke Grobogan, dan kemarin kami ke Semarang. Dari Semarang, alhamdulillah malam hari ini saya dan rombongan ke Purbalingga, bertemu para santri dan orang tua santri. Besok kami harus ke Pemalang Bu, dan kemudian melanjutkan ke Brebes dan pulang ke Cirebon. Enak Bu?
muter-muter ya. Ada yang mau ikut ke Cirebon nanti? Ada jok satu Pak kosong di mobil kami. Ada yang mau ikut? Oh nanti saja. Ngobrol kapan-kapan. Kalau main ke Cirebon silaturahmi. Oke, di tempat saya Bu. Nah, saya kelahiran Cirebon, tepatnya di Kecamatan Pemeragan. Cik, monggo ya. Kalau dekat-dekat lewat sana, monggo pindah cik. Kalau melihat begini ingat dulu ya Pak ya, waktu mondok ya, waktu sekolah ya, diajari oleh pengasuh, oleh Pak Ustadznya, menghafalkan hingga sampai kepada acara seperti ini. Artinya diacarakan dalam akhir tahunnya. Artinya di situ kita semua sebelum bulan puasa biasanya mengadakan akhir sana. Ya. Insya Allah dengan doa-doa kita yang terkumpul di sini, anak-anak generasi dunia beliau depan semoga mampu melanjutkan para alim, para ulama, para kiai-kiai dan dengan tersebar untuk terus melanjutkan syiar agama Islam. Jadi tadi apa pakai madrasah atau aula? Oh aula. Oh ini madrasah di pun, ini aula di pun, masya Allah luar biasa gitu. Oh alhamdulillah. Masya Allah, moga sekali bangunannya ya Bu ya. Iya alhamdulillah. Adik-adik, para santri, panggil saja Kang Agus Kirika. Kalau orang Cirebon, kalau biasa manggil namanya Kang menyebutnya. Adik-adik, Kang Agus berpesan, sebagaimana dulu kata Rasulullah bahwa setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Ibarat sebuah wadah adalah wadah yang masih kosong dan sangat bersih sekali. Jadi nantilah adik-adik sendiri yang mengisi, dan tentunya dengan adik-adik belajar di tempat Ustadz Mau ini, semoga saja ya, isinya diawali dengan isi yang baik, dengan isi yang luar biasa. Karena adik-adik ketika mendapatkan pendidikan di sini, adik-adik dapat isian tentang agama Islam. Maka teruslah belajar, jangan ragu-ragu, semua hafalkan, semua pelajari. Di samping itu juga, moga adik-adik sekiranya selama waktu di sini syukur sekali ditambah dengan puasa, dengan
puasa. Ini boleh Senin Kamis atau puasa hari lahir. Juga walaupun adik-adik masih kecil, itu adik-adik juga nggak apa-apa sering melaksanakan wiridan atau sikiran. Tidak apa-apa. Cukup sekali minta sama beliau yang menjadi pembimbing adik-adik untuk diajarkan zikir-zikirnya. Dan apa? Syukur sekali adik-adik bisa melaksanakan sholat sunnah malam. Kemudian zikir, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta dicerdaskan, dipintarkan, mampu mempelajari apa yang diajarkan beliau-beliau di sini. Dengan begitu insya Allah adik-adik tidak akan ada kekurangannya dalam menuntut ilmu, karena sudah mendekatkan diri kepada Allah, berdoa dan terus belajar. Dan juga bagi para bapak-bapak, ibu-ibu yang menitipkan anaknya di sini, Rasulullah juga pernah berpesan kepada kita semua untuk mengajarkan kepada anak-anak kita sesuai dengan zamannya, karena zaman kita ini akan berbeda dengan zamannya anak-anak kita. Ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, "Fa'innahu khalaqa di zamanihim." Zamannya anak-anak kita itu diciptakan itu untuk zamannya. Artinya zaman anak-anak diciptakan ini adalah untuk zamannya nanti. Wa nahnu khalaqna li zamanina. Sedangkan bagi kita yang diciptakan adalah sesuai dengan zamannya. Artinya zaman kita nanti akan berbeda dengan zaman anak-anak kita. Jadi monggo kita sebagai orang tua yang tentunya ketika anak kita pesantren atau mondok, tentunya kita jauh dari anak-anak tercinta kita, ibu bapak. Maka kemudian alangkah baiknya kita sebagai orang tua di rumah untuk selalu mendoakan anak-anak kita. Anak-anak kita ini adalah suatu nilai yang tidak pernah ternilai, harta yang tidak pernah ternilai. Mereka yang akan mewarisi apa yang ada pada kita semua, dan mereka nanti yang akan selalu mendoakan kita sesudah kita semua mendapat kematian. Ketika saya membaca sejarah ibu bapak, saya senang membaca sejarah, apalagi sejarahnya orang-orang yang terkenal kealimannya. Ternyata orang-orang alim ini banyak yang dipesantrenkan, banyak di pesantren, dan kedua orang tuanya itu selalu mendoakan, bahkan berpuasa di hari lahir anaknya, karena memuasai anak di hari lahir
ini insya Allah vibrasinya luar biasa, kuat sekali. Insya Allah doa kita yang kita alirkan kepada anak, insya Allah kuat diterima oleh anak kita semua. Dan saya juga sering bertemu dengan orang-orang sukses. Agunten, saya pernah ngobrol-ngobrol dengan seorang jenderal, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan. Hari itu hari Kamis, saya ketemu sama beliau sudah asar. Saya minum, saya ngopi, tapi beliau tidak minum, tidak ngopi. Saya tanyakan, nggak ngopi Pak? Mohon maaf, saya puasa. Masya Allah. Kemudian saya memberanikan diri kepada beliau. Sudah lama Pak puasa hari Kamis. Dari kecil katanya. Dari kecil. Beliau pesantren. Beliau dari kecil puasa Senin Kamis hingga menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, dan masya Allah akhlaknya lupa. Karena didasari dengan ilmu agama, masya Allah luar biasa sekali. Jadi itulah pentingnya kita semua orang tua untuk selalu mendukung pada generasi kita dalam hal mencari ilmu. Bu, untuk mengisi waktu pengajian ini kira-kira kita bahas apa ya Bu? Ada request? Tidak ada? Ada Bu, Pak? Badan J. Ya sudah, kalau nggak ada request, nggak ada permintaan, semampu saya, sebisa saya J. Seperti sami-sami harus J diambil. Bu, Ibu sampun ngekos asalnya saking pundi? Saking pundi Bu? Oh saya Bu, malah dari pulau Rencana toh? Gitu punya pundi Bu? Oh ya alhamdulillah sarencana. Kalau secara fisik mungkin pulau jenengan asalnya pulau saking Cirebon, jenengan saking Purbalingga. Juga mungkin ada tempat kelahirannya dusun Nopo, desa Nopo di kecamatan Nopo. Nah, niki fisik, niki dohir, niki wujud pulau jenengan sedok. Ibu-ibu pilih dijenengi makhluk halus, terima boten? Loh, boten terima. Kepikirannya kuntilanak ya Bu ya. Jika pikirannya lele gombel. Ini bapak-bapak pikiran apa Pak? Gondol apa Pak? Z. Ini fisik Bu, ini dohir Pak. Di dalam dohir, di dalam fisik kita ada yang namanya badan halus. Apa J? Badan halus, dan kita itu halus. Dan kita itu halus. Nah, jadi belum ini wonten dohire, wonten batine. Ngoten nggih. Nah, mongko sapa wong sing ngerti maring batine asal sing pundi,
Apa mangke wong menika bakal den jenengi ngertos ning awake dhewe. Mengerti tentang diri sejatinya. Jadi mengenal diri. Betul nggih? Nah, Allah lawan pertemuan puniki monggo kula jenengan sami-sami ngaos mengenal tentang diri kula panjenengan sedaya. Nggih. Nah, mangke ngapunten sampune wangsul saking acara puniki monggo diingat-ingat nggih. Ingat karena mengenal diri itu hukumnya wajib. Wajib. Orang mengenal diri jadi sapa jenengan? Tidak. Nah, monggo mangke diingat-ingat. Nggih. Guru-guru, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita pernah mengatakan mayya'riful bidayah wa mayya'riful nihayah wa mayya'riful bidayah wa nihayah mayya'rifu nafsahu. Sapa wonge sing ngerti awale. Nah, iki sing ngerti awale. Lah sadurunge niki ibu-ibu wonten teng Purbalingga niki, ibu-ibu niku saking mriko. Lah ibu pundi lho kira-kira iki? Endi ta? Saking mriko. Ada napa? Nah, moko saking mriko niku sing jenenge bidayah, titik permulaan pertama bulan wonten. Pertama bulan diciptakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wanihaya lan sapa wonge kang ngerti akhire insyaallah bakal ngawuri ing awake dhewe. Dadi kula niki jalur niki ngaos awal jenengan saking pundi terus pundi melih pundi malih sehingga lahir wonten teng purba. Iya, ada. Oke. Kalau ini sih, niku jare guru kula ngendikane ngeten. Yadamul insanu min alami zatiyah. Awal mulane manusa digawe iki iku ana ning alam zatiyah. Apa iki alam zatiyah? Alam zatiyah iku alam sing ora ana sapa-sapa. Namun sing ana zat-zat kula kabeh. Maksudipun pripun? Awalipun jagat semesta iki sadurunge ana sapa-sapa, sadurunge ana bumi, ana Purbalingga dan seluruh alam semesta yang ada niki iku sampun wonten sing ngadeg dhewe. Sampun wonten sing ngadeg dhewe. Sudah ada yang maha berdiri sendiri. Sapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gusti Allah iki dhewekan, dhewe wonten sinten-sinten. Bukan sama dia. Dhewekan bukan. Kesambune wonten pangeran kula jenengan iki pengen dikawruhi. Pengen dikenali. Lah monggo ning kono pangeran Allah Subhanahu wa ta'ala iki damel mah. Nah, damel makhluk iki awale iku dados zat.
Zat itu apa? Diri. Diri. Nah, maka dari wong Jawa jenenge iki diri sejati. Jadi kalau pertani di dalam diri Jawa itu jenenge zat. Nah, zat kula menika jenengan teng mriku teng alam zat iki iku asale saking zat Allah. Nah, makanya kula jenengan pilih mirang wong meninggal dunia iku ngucape apa? Sing ngomong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kalau asale sing Gusti Allah iki asale sing alam zatiyah. Nggih, ning alam zatiyah iki wae ora ono sapa-sapa, amun kejabat sing anak pangeran. Terus pangerannya zaman dulu jenengan sing jenenge zat. Nggih. Diri kula jenengan sedaya. Summa yanzilu fi alami dunia. Kemudian kita semua ini diturunkan di alam nuria, di alam cahaya. Nah, pakai zat kula jenengan iki gunakan di alam cahaya. Di alam cahaya itu terus kula jenengan dilapisi. Ada nggih? Dilapisi dari apa? Dari cahaya. Nah, terus kula jenengan sedaya summa yanzilu bi alami sirriyah. Kemudian kula jenengan sedaya iku digunakan di alam sirriyah. Iku mangke dilapisi atau disukani dengan Gusti Allah iku rahasia apa kan? Nah, ini jenengan pakai kaos tasawuf, insya Allah pakai kaos. Ini jenengan pakai belajar thariqat, insya Allah kaos. Kata sangat rahasia kan disukani yang diberikan kepada kita semua sebagai manusia, sehingga manusia ini telah dipercaya oleh Allah untuk menjadi khalifah. Nah, maka pilih ngawas belajar sejarah sebelum musuh bisa nandingin tokoh Abu Jahal, Banu Jahal, Ajajil, itu dulu iblis. Nah, iya. Jadi sebelum ada manusia itu dulu. Kemudian sekarang giliran manusia yang diinginkan oleh Allah untuk menjadi khalifah. Dikabuli siapa itu? Nabi Adam dan keturunannya. Jadi rahasia ini kan malaikat disukani rahasia, jin disukani rahasia, pulau manusia disukani rahasia. Tapi Allah sudah mengangkat rahasia singkat pulau jenis suri benten berbeda dan semua yang zilu di alam dunia. Kemudian kita semua itu diturunkan di alam roh atau alam nah, pulang jenengan disukai itu dari Allah. Orang disukai itu dari Allah. Cuma yang silu di alami sahwatiyah digunakan kembali di alam nafsu, disukai nafsu.
Oke, alhamdulillah karena sebulan saya kerjaan ya. Alhamdulillah saya berjalan itu karena sebabnya suka nafsu. Oke, nafsu kayak itu berbeda dengan yang diberikan nafsu kepada jin. Pada siapa? Jin. Berbeda. Tapi kalau manusia, niku boten dikasih. Nah, mana dikasih nafsu boten? Itu jin. Sesampainya disukai nafsu sumaya zilu di alami akliyah belum jenengan digunakan di alam akal disukai akal. Nah, alhamdulillah bisa mikir ya, bisa hitung-hitungan macam-macam pokoknya jenengan pikiran otak akal. Baru pulau jenengan diturunkan kembali. Nah, turunnya ini tepatnya ketika 4 bulan di dalam alam kandungan seorang ibu. Kan? Lumayan silu di alam wujud dia diturunkan di alam wujud. Dohir fisik ini tapi di alam kandungan dulu. Gak ada langsung apa? Langsung turun kayak diserpin ya. Berbeda tentang diproses di alam kandungan dulu. Nah, maka kemudian bulan jenengan 9 bulan lebih lahir dan alhamdulillah sudah hidup semua dan kita kumpul di sini. Nah, itu perjalanan kita dari awal sampai menjadi manusia. Oke. Berarti di sana sampai ke sini kita dikasih 7. Kasih berapa? 7 oleh Allah. Dan dengan adanya 7 yang diberikan kepada Allah ini, jadilah kita seperti ini. Nah, 7 ini apa? Ya pakai G. Tunggal apa jenisnya? Zat. Apa bu? Zat. Kita barzat itu apa? Nur. Nur apa? Apa bu? Sir ya, rahasia. Barsir apa? Roh. Baru apa? Nafsu. Nafsu apa? Akal. Berakal? Dohir atau fisik atau wujud kita ini. Jadi kita ini adalah susunan dari 7 apa bu? Unsur ya. Nah, konten baru kemudian pulau jenengan ini hidup minyak. Nah, tujuan Allah menciptakan kita semua satu untuk mengenalnya, karena Allah ingin kita. Nah, kemudian karena ingin dikenalnya, kita disuruh ibadah. Nah, kita bismillah, kita selalu ibadah kepada Allah. Dan kita ini bukan kita saja, termasuk juga kepada jin. Dan nah ini bagi kita bu jenengan didik anaknya supaya soleh-solehan ini ibadah-ibadah gimana? Oke, ibu bapak pengen anaknya cepat pintar, benar? Yakin bu? Bismillah. Ini wonten ijazah saya guru-guru. Pakai ibu ditampil sih, ibu ditampil karena lihat belum dengan ini tugasnya menciptakan anak soleh. Dan kita ibu bapak.
les di anak. Kayaknya ibu bapak orang tahu dari kakek pulau sudah ngerti semua. Memang di anak ini ibu sabar ya dia. Jika kadang bandel ya, kadang bengkel dan biasa sepanjang itu betul nurut kan. Tapi insya Allah dengan kesabaran kita semua dan dengan apa yang kita roda hari ini, insya Allah semoga saja mampu menciptakan anak-anak soleh dan soleh. Itu penting banget. Ketika umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun masih gampang ya? Terus benar? Masih gampang ya? Diarahkan. Walaupun ini kayaknya lari-lari terus aktif ya? Terus aktif okay. Dia belum memahami apa-apa tentang pelajaran. Dia hanya ingin bermain terus. Begitu. Tapi nggak benar. Kalau ibu masih punya anak yang umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, Bu, kalau dia lagi tidur, tidur, ini kesempatan bagi orang tuanya. Kenapa kami bilang kesempatan? Karena seorang anak yang sedang tidur ini ada yang terjaga. Di dalam dirinya ada yang terjaga. Ada yang tidak tidur di dalam tubuh si anak. Gimana? Fisiknya tidur, tapi ada yang tidak tidur. Ini jenenge alam bawah sadar. Ketika jenengan melihat anak-anak tidur, apa salahnya bapak ibu ambil wudhu? Ambil apa? Monggo ngawas Quran dan samping ini. Tidak? Ini saya buka. Saya dan robitohkan dengan si anak. Nopo kan robitoh? Hadiah Fatihah kangge ruhe si anak. Ayo dipakai disambung dirobitohkan dulu. Nah baru jenengan ngaos Quran. Kalau nggak ngaji Quran, monggo zikiran monggo monggo nyuwun teng kiai-kiai tidak monggo nyuwun teng alim-alim monggo bilih jenengan sampun gadah sampun seneng teng suatu zikiran monggo zikiran apa mawon monggo zikir subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah napa mawon monggo zikiran catatannya Robinson dulu di Fatihah dulu. Nah, selama jenengan zikir, selama jenengan ngawas, kalau bisa sih, tapi diusahakan tuh ya, seolah-olah zikiran kita yang dizikirkan itu masuk ke dalam si anak. Selain dengan baca subhanallah, terus kayak itu lakukan anak. Jadi kan kalau Quran, terus kayak urusan Quran, manfaat Quran, tidak Quran lakukan anak. Jadi anaknya diisi. Kita lawan Quran, lawan sih. Kalau ibu-ibu apalagi yang sudah bisa baca kitab, ataupun nanti buku-buku tentang agama, jangan lupa dibacakan di sampingnya, dirasakan apa yang dibaca itu masuk ke dalam diri si anak. Ibu,
Insya Allah. Biasanya orang alim sing alhamdulillah bumi menikah alite di mana nanti yang amin ya rabbal alamin. Itu monggo. Oke. Nah, nopo mawon monggo dilebet-lebetkan ketika anak sedang tidur. Nanti yang menangkap, nanti yang menerima itu adalah rohaninya yang tidak tidur. Dan ketika umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sudah didasari oleh orang tua seperti itu, insya Allah gedenya menjadi ahli ilmu. Lantas terus bagaimana kan kalau umur-umur yang sudah di atas 3 tahun? Monggo ibu bapak, ini lebih serius, harus lebih sering. Tapi kalau anak-anaknya sudah di pondok, kan ibu bapak jauh, lelah, jauh dari anak-anak, itu juga masih bisa. Dengan cara apa kan? Dengan cara Allah sholat sunnah, baru itu dengan robito, hadiah paten kakek anak, baik putra maupun putri. Baru itu apa? Tasawuf, gambarkan jenengan iki sekaligus robito, menggambarkan jenengan anaknya di depan, menggambarkan anaknya di depan, tasawufnya. Terus robito merasa menyentuh dengan anak, merasa nyambung dengan anak. Nah, baru jenengan walaupun 5 menit, walaupun 10 menit, monggo zikir dan rasakan zikir jenengan ini mlebet teng anak jenengan, mlebet teng anak jenengan. Misalnya jenengan baca la ilaha illallah, rasakan la ilaha illallah mlebet. Jenengan mau ayat kursi, rasakan ayat kursinya mlebet. Dan yang begitu insya Allah anak jenengan yang dipesantrenkan, yang dititipkan sama kiai-kiai, insya Allah mendapat aliran apa? Aliran doa dari orang tuanya. Kebanyakan anaknya kiai dipondokin semuanya, benar nggak? Kenapa kebanyakan anaknya kiai nggak pondok di bapaknya? Cerita? Kiai-kiai yang anaknya mondok di kiai lainnya, walaupun kesibukannya super, saya yakin mereka tahu ilmunya. Tahu apa ilmunya? Ya beliau tiap malam duduk sholat malam, tasawuf robito kepada anaknya, memasukkan zikiran-zikiran, bukan hanya sekedar doa, memasukkan zikiran. Terus ada waktu tidak siang tidak malam beliau juga kerjakan. Akhirnya apa? Terbukti ilmu bapaknya menurun ke anaknya. Nah, lihat. Walaupun ibu bapak ini bukan seorang kiai, bukan seorang yang tapi semuanya diberi hak oleh Allah untuk mengalirkan doa dan zikiran-zikiran kepada anak-anaknya. Nah, dengan cara ini insya Allah, kalau bapak ibu anaknya sudah gede sebelum nikah dan masih tinggal bersama ibu bapak di rumah,
Tidak apa-apa. Dari tempat sholat, ibu bapak Robi kau baca Fatihah untuknya. Walaupun dia tidur di kamar, rasakan rasanya nyambung sama Anda. Ayo zikir, masukkan terus zikiran-zikirannya. Oke, semuanya insya Allah tidak berbeda. Walaupun jauh dari orang tua ataupun masih ada di rumah, itu sama saja. Karena rohani orang tua ketika Robito dengan anaknya sejauh apapun pastinya nyambung. Saya di Cirebon ketika dapat ijazah seperti itu dari guru saya nyambung. Jadi guru saya itu ada cucunya yang bandel, ini cucunya bukan, cucunya bandel. Bahkan sudah malas sekolah, dan beliau berpesan kepada saya, nanti kalau ada tamu nanti hormati dulu, saya 3 hari itu sedang khusus untuk mendoakan cucu. Belum puasa, Masya Allah, namanya Riyadho yang Riyadho. Beliau kerjakan, dan saya lihat sendiri hasil cucunya itu Masya Allah luar biasa pintarnya. Kenapa bisa seperti ini? Ada kesungguhan. Jadi nggak apa-apa nanti kita juga sama cucu juga begitu. Syukur lagi ibu bapak yang anaknya di pesantren, ibu bapak puasa di rumah, misalnya 3 hari, misalnya 7 hari atau berapa hari, tidak apa-apa. Khusus untuk anaknya, buat terus mengulang meminta kepada Allah agar anaknya dicerdaskan, disolehkan. Ya, itu teman-teman dengan puasa. Oh, bismillah. Syawal biasa. Sudah Bu? Sudah puasa untuk anaknya dengan riada khusus? Belum? Oh, kadang-kadang. Tapi bismillah, dengan cara seperti itu kita tidak kurang-kurang mendukung anak menjadi anak yang luar biasa. Oke, maka dengan sedikit ijazah ini diarahkan ibu bapak yang ada di sini, monggo, oke, monggo kualitaskan anak-anaknya dengan sikap kita terhadap mereka, dengan zikir dan doa sekaligus puasa. Kira-kira zikirnya apa? Nah, kalau ditanya begitu, guru saya itu dari gurunya lagi dari gurunya lagi. Nah, kalau ingin mendoakan anak agar pintar, itu bacanya yang patah, yang anin, Ketika ibu bapak baca yang patah, rasakan masuk kepada anak-anak yang patahnya, yang anin, rasakan masuk kepada anak. Bukan hanya membaca saja ya patah, ya alim, ya patah, ya alim, ya patah, ya alim. Itu tidak masuk nantinya. Paham betul? Jelas nanti. Jadi usahakan satu kalimat yang dengan baca dari Asmaul Husna yang patah ini lebih masuk kepada anak. Walaupun anaknya itu sampai. Paham sih? Nah, apalagi dengan baca yang alim, ayo masukkan ke anak. Oke, semoga kita dibuka oleh Allah. Dibuka apanya? Pengetahuan. Oke, karena apa? Orang Laduni itu Bapak Ibu, ciri-cirinya
di dalam otaknya itu keluar apa? Jadi ilmunya keluar dari dalam. Nah kalau orang yang belum lagi dia butuh ilmu dari luar masuk ke dalam. Itu bedanya. Nah makanya banyak pondok-pondok pesantren para kiai yang memberikan ilmu-ilmu laduni. Dan bagi kita yang mudah dan ringan, itu bacanya ya paham kan? Alim. Ayo, dia generasi kita, dia hadapi kita. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Nah, Ibu, Bapak biasanya kalau sampai kegiatan sampai kegiatan Jalorok, bener. Jadi Jawa itu kan Amin dari belalang ini. Oke. Jadi baru jam 10 kurang. Masih lanjut? Kalau asal begini Bu, begini. Aku tadi. Alhamdulillah, pulau Jawa masih besar. Besar apa boleh? Boleh kan? Masih boleh. Dan boleh siapa? Besok siapa? Oke. Jadi kayaknya kemudian sampai si domainnya dulu, umurnya loh. Terus kemudian jadi paling sebut mobil ini, mana? Belakang dulu. Utama ilmu manusia ini adalah mempersiapkan kematian. Apa Bu? Mempersiapkan apa? Ini sama siap-siap ya? Oh iya. Udah mutas kapan itu ya? Udah baru sambung dibahas. Sopo sing ngerti ing awal. Berarti nanti di dalam tapi apa? Sulmani pulang kembali dinali-nali menjadi wajib. Nah kalau misalnya pulangnya nggak bisa kira-kira kemana Bu? Terus ceritanya kan apa bergaya ini penting kan
aksaruhum kok. Ya. Nah. Wonten langkung sing sae. Wonten langkung sing sae. Ada yang bagus. Apa itu? Itu mengingat kembang dia. Mengingat kembang dia. Nah, mengingat kematian ini jenenge zikir maut. Jenenge apa? Zikir maut. Ibu sudah pernah belajar zikir maut? Ya kan? Tapi zikir maut banyak bu. Mengenal zikir maut yang penting. Karena sekarang kita sudah di dunia dan besok kapan-kapannya kita akan kembali pulang kepada Allah. Nah maka kemudian atas dasar dari perintah Rasulullah ini agar kita ini selalu mengingat tentang kematian, maka kemudian para alim-alim menafsirkan dan kemudian membuat yang namanya zikir maut. Nah, zikir maut itu tunggal jenenge zikir nafas. Zikir nafas. Ibu bapak sudah sering nafas zikir? Ya. Oke. Ngapunten nggih. Ngapunten. Orang meninggal dunia itu ikut tarik nafas. Nah, terus nafasnya nggak bisa dibuang. Begitu. Tarik nafas, terus nggak dibuang. Nah, ini kan jenengan bisa tarik nafas, terus bisa dikeluarkan atau dibuang. Tidak? Tarik nafas masih bisa dikeluarkan. Tapi besok ketika kita semua ini menghadapi kematian, dalam hal di situ kita meninggal dunia dipulangkan kepada Allah, nanti akhirnya nafas kita itu hanya bisa menarik nafas, dan kemudian kita nggak bisa mengeluarkan nafas dan kita langsung meninggal. Kenapa? Karena saat itu Israel sudah berhasil melepaskan roh. Dan ini penting. Dia makanya orang alim-alim khususnya di ilmu tasawuf, khususnya di koreka, umumnya pada mungkin jamaah-jamaah lain, mereka sering mengadakan atau melatih baik secara jamaah maupun pribadi-pribadi di rumahnya masing-masing. Kenapa? Untuk melaksanakan zikir nafas. Kata nggih? Nah, intinya kita latihan dulu, dan insya Allah ketika sudah sering dilatih, besok ketika Israel datang, mencabut nyawa kita, kitanya sudah siap, kitanya sudah bisa apa kan? Ini kok bisa melepaskan nafas terakhir ini dengan la ilaha illallah. Makanya sopo sing apik kaya teh nggih maca la ilaha illallah, insyaallah kata Rasulullah dah halal jangan lebus Pak dan nah ini
menangkap. Kemudian Bapak Ibu nanti kerjakan di rumah masing-masing, maka insya Allah kapan dan kapannya semoga Ibu bisa mengucapkan la ilaha illallah sembari melepaskan nafas terakhir untuk dikembalikan kepada Allah. Nanti kita nih ya, pakai apa tuh aku dan korosku, alim, belum mendahului, tapi saya diminta oleh guru saya untuk selalu menyebarkan zikir nafas, nafas karena ini penting. Maka kemudian hari ini dengan rancangan saya untuk mengudarkannya kepada Ibu Bapak. Jadi kata dulu, ketika tarik nafas, ketika apa Bu? Tarik nafas, ini ditariknya pelan-pelan cek, pelan-pelan, bukan kayak nafas yang biasa sehari. Tarik nafas pelan-pelan, oke. Nah, itu sembari membaca la ilaha illallah. Nah, jangan dikeluarin. Karena tadi orang meninggal itu konon kata guru ketika nafasnya sudah masuk kemudian dicabut, tidak keluar lagi. Nah, atas dasar itu Ibu Bapak monggo ketika sudah menarik nafas membaca la ilaha illallah itu ditahan, dan ketika ditahan pusat perhatiannya kepada Allah, perhatian kepada Allah. Nah, dalam beberapa detik, bukan dalam beberapa menit. Jadi jangan lama-lama ditahan nafasnya, kaget. Nah, sesudah itu baru dikeluarkan. La ilaha illallah. Nah, apa lagi? Ditarik, bacanya la ilaha illallah. Terus ditahan. Nah, ketika ditahan itulah kita terfokus, kita terarah, kepada Allah. Ya ciptanya, ya rasanya, untuk terfokus kepada Allah. Ini latihan ketika kita dengan suatu saat dicabut oleh Israel. Insya Allah dengan begitu, insya Allah kita ikhlas, kita ridho, kita terfokus, tidak kemana-mana, hanya kepada Allah. Dilatih terus, insya Allah. Itu kewajibannya di la ilaha illallah. Kalau yang lainnya kan boleh, mau baca subhanallah boleh, mau baca alhamdulillah boleh, atau mungkin dengan zikir thariqah, dengan baca illallah, Allahu Allah, tidak apa-apa. Yang penting dilatih. Tapi wajibnya la ilaha illallah. Kenapa diwajibkan la ilaha illallah? Berkenaan dengan ketika dicabut nyawanya ini, berarti dengan kata Rasulullah, siapa yang di detik terakhirnya membaca la ilaha illallah jangan. Jadi saat itu adalah 1 detik atau 2 detik mungkin bersamaan antara la ilaha illallah dan tahan nafas, kemudian diambil oleh Israel jawab. Insya Allah kita mampu menyerahkan nafas terakhir dengan zikir la ilaha illallah. Ketiga, ada lagi yang lebih bagus kata Rasulullah. Ada lagi yang lebih bagus. Apa? Mempersiapkan diri
sesudah kematian. Mempersiapkan diri sesudah kematian. Dengan bingung ya? Mempersiapkan diri kok sesudah kematian? Maksudnya apa nih? Anda ngerti? Ini aku dan salah paham dulu, tapi patut kita pegang dan dari bersama dan kita Allah ini dari dulu sudah saya sampaikan. Oke, karena mohon maaf saya tanpa dulu saya dapat menerangkan ini. Oke, maka mohon isinya benar-benar ada kurang sepemahaman dengan apa yang saya bedah, mohon ampunan. Oke, Bu, kalau ibu mati kira-kira ibunya kemana? Yang harusnya kemana kira-kira? Ya, kan ada dohir, ada apa? Tadi, ya, ada dohir, ada tadi. Yang dohir kan kaku ya, kaku. Dia pasrah, dia pasrah sama keluarga dan orang yang apa nih mandiri, nyolatin dan sebagainya sampai dikubur. Kita pasrah, benar. Jadi ketika manusia meninggal dunia ini, konon katanya tidak kemana-mana, tidak kemana-mana. Dia akan berada di samping mayitnya. Di samping apa? Mayitnya. Maka kemudian kita ini mendapat kabar dari Rasulullah supaya mempersiapkan diri kita itu setelah kita meninggal. Maksudnya kita hantarkan jasad kita sampai ke kuburan. Nah itu namanya persiapan. Ini sedap ya. Nah, kalau manusia tua sudah meninggal itu, apa tadi? Manusia ini karena sudah mati, jadi manusia ini punya cahaya. Punya apa? Cahaya. Dan cahayanya manusia ini tergantung iman ada yang 2 meter, ada yang 3 meter, ada yang 10 meter, bahkan ada lebih yang dari 100 meter. Itu nurnya, cahayanya batin kita. Jadi bagaimana kan? Yang terpenting, ini menurut guru-guru kita hebat. Jangan sampai cahaya kita ini putus dari mayat kita. Apa kita nanti melihat? Benar kan? Insya Allah. Semoga saja benar. Amin ya Pak. Jangan sampai kita jauh-jauh dari nantinya terputus. Ini kalau dengan gimana? Masih di sekitar rumah, insya Allah masih nempel cahaya. Tapi kalau kita karena iman Islam tipis, kita 2 meter, sudah di luar rumah saja kita sudah putus. Benar nggak Pak? Benar nggak? Nah makanya dengan pengetahuan ini kita bismillah nanti diingat-ingat setelah kita meninggal dunia, kita disuruh mempersiapkan. Caranya bagaimana? Caranya memuliakan tubuh kita sampai ke liang, baru pasrah sama Allah. Oke, kalau nanti ditanya sama malaikat setelah berapa itu? 7 nafas. Ya bismillah. Oke, amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa menjawabnya. Ya, yang penting itu dulu, persiapkan dulu. Nah, kalau ibu bapak
Ini urusannya kalau sudah keluar, kalau sudah putus nanti kaku. Nanti apa? Kaku banyak kita. Tapi kalau masih nempel, insya Allah lemes. Tidak. Insya Allah lemes tidak kaku. Makanya banyak orang alim yang mandinya bahkan senyum sekali wajahnya, tidak menakut. Kenapa bisanya lemas? Kenapa bisanya terlihat menjadi? Karena apa? Karena nurnya masih ada daya hidup yang masih di rahasia ada ya. Kalau sudah jenengan lepas dari badan, punten kata dulu jangan merasa mati. Jangan apa? Merasa mati. Karena yang mati itu jasmani jenengan, batinnya jenengan tidak mati. Ada. Nah, makanya ayo persiapkan jasad kita kira-kira dimuliakan. Dan tentunya anak cucu kita ngaji ya. Ngaji tak? Biasanya ngaji ngaji nonton cinta monggo. Ibu bapak lihat anak cucunya lagi ngaji. Apa seperti ini kamu melihatnya? Tidak. Karena orang meninggal itu mata dohir yang sudah tidak punya, yang punya mata batin. Ada 3 mata batin di sini, ada di tengah-tengah mata, di hati juga ada, di ruh juga ada. Jadi ada 3 mata, maka dinamakan mata ketiga. Kita lihat tapi samar, tapi yang jelas. Sama seperti kita sekarang tidak melihat apa yang batin. Tapi kalau sudah dibuka Allah, insya Allah yang batin terlihat. Sama seperti itu. Enggak? Oke? Jangan merasa mati. Ketika cucu lagi doakan kembali. Baca Yasin, doakan. Jangan bersedih. Walaupun nanti ada anak cucu kita yang nangis. Yang apa bu? Ayo jangan bersedih. Saat itu ibu bapak sudah gak punya air mata. Bener nggak? Yang air mata kan di mayit, tidak di matanya. Nah kita kan sudah batin, gak melihat apa? Gak punya air mata. Jangan bersedih. Doakan semua yang mendoakan kita. Kalau daripada kita yang paling gede misalnya, tadi ngaji Yasin didoain, doa. Kalau nanti apa kita hafal begini, insya Allah hafal. Asal dirinya yakin. Amin ya rabbal alamin. Ya, sudah. Terus, dimandiin. Tentunya anak cucu kan. Oke. Kenapa insya Allah mandi? Kita yang ikut aja. Dan tolong jangan sampai apa? Terputus. Terus aja ikuti. Kalau misalnya jenengan 4 meter nolnya, terus saja, jangan sampai apa? Putus. Paham ya? Ya Pak ya? Sudah dimandikan. Ayo muliakan tubuhnya. Ya Allah, terima kasih Kau telah memberikan tubuh saya yang bagus, tubuh saya yang luar biasa, yang istimewa, yang tidak kekurangan apa-apa. Jangan saya dari ibu-ibu pesek Pak. Kita kulit pokok ireng manis mata juli loko kupi pokok jadi jangan begitu. Itu tidak memuliakan tubuh jasad kita. Ayo saksikan
Rasa bersyukur kepada Allah telah diberikan tubuh yang sempurna. Baik. Nah, dan tentunya di bawah kita ikutin terus. Kalau sudah dikafani, tolong jangan merasa dikafani. Karena yang dikafani itu mayit kitanya nggak dikafani. Oke, ayo teruslah berdoa kepada Allah. Oke, semoga fisik kita ini nanti kembali sempurna di alam kubur. Oke, nah terus jika kemudian disolatin, ngapunten. Kita juga waktu itu bisa jalan, tahu pada yang takziah, tahu itu ada paman misalnya, itu ada ponakan, ada istri, kita tahu, dan kita lebih tahu terhadap mayit kita sendiri. Kalau saatnya sholat, tidak apa-apa, kita itu berdiri. Syukur sekali kita sholat dengan goib kita itu, ya, dengan batin kita itu tidak apa-apa. Oke, ikut yang penting jangan apa? Tidak angkat saja kekurangan. Saat kiainya baca takbir, kita ikut zikir tidak apa-apa. Ayo berdoa. Oke, lebih bagus lagi dah. Saat kiainya berdoa, ayo kita aminkan. Dan juga saat kiainya memberi pengangkat saksi bahwa ini murid saya ini, ini pun caranya siapa? Kalau ketua ini murid saya, main saya ini, kalau siapa? Kita semua ini. Nah, kita juga tidak apa-apa jawab J, walaupun kita tidak bersuara, tapi kita punya suara batin J. Nah, konon katanya banyak orang yang meninggal, dia tidak ngerti siapa yang meninggal, padahal itu dirinya sendiri. Maka kemudian di tanah Jawa ada yang namanya selamatan 3 hari. Intinya dalam selamatan 3 hari itu, berdoa semoga si mayit ini sadar kalau dia itu sudah meninggal dunia. Kata orang-orang itu, kayaknya ada selamatan 3 hari. Karena kalau sudah 7 hari, nah baru dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, oke. Kita sudah doa, kita sudah bersaksi, terus mau dibawa. Kadang ada yang mewakili ya, kita maaf. Bila mana punya hutang juga, nanti membawa kepada anak, cucunya, ibu bapak jangan bersedih. Semua manusia supaya nggak punya hutang benar. Ya, tapi kenapa punya? Gila. Nah, sudah. Semua manusia pasti pengen anak-anaknya tapi ketika kita meninggal dunia, ternyata anak-anak kita belum sukses. Oke, tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Jangan bersedih. Kenapa? Karena ibu bapak ini akan bertemu dengan Allah dalam ilmu, karena sudah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bagaimana? Ketika ada yang mewakili minta maaf atau hutangnya diselesaikan dengan anak cucunya, ibu juga hanya berdoa untuk anak-anak, bapak-bapak, ibu jangan sedih. Untuk anak-anak di sini diselesaikan. Rasulullah juga ditanya berpesan, perlu kita bangga saat semua ibu bapak itu dalam keadaan mustajabah. Kenapa mustajabah? Karena sudah menjadi halus. Begitu. Setelah keluar dari hijab, itu lebih mustajabah. Makanya orang-orang alim banyak yang ketika zikir, ketika berdoa, dia rohaninya kuat. Kemudian berdoa. Makanya orang-orang alim kebanyakan doanya
Ustaz, siapa? Karena rohaninya bisa takluk, bisa mendekat, lebih dekat kepada Allah. Jadi ketika kita sudah meninggal, insya Allah doa-doa kita besar, ya gunakan kesempatan itu. Doakan anak cucu kita semoga bisa menyelesaikan sanggutan. Baik, sesudah itu kita dibawa, ikutin. Sekali lagi, tolong jangan apa? Putus. Ayo terus dikubur. Jangan jauh-jauh, kita dikubur. Oke. Benar. Logikanya gimana kira-kira? Apakah orang mati itu di dalam tubuh orang mati? Rohnya pasti sudah keluar. Nah, keluarnya kemana? Nah, makanya ada sebuah ungkapan, persiapkan sesudah kematian. Maksudnya begitu. Baik, dari kubur. Nah, kemudian kan ada dia itu, atau Pak Ustadz yang mentalkin, membaca apa? Talqin. Nah, itu mohon didengarkan. Ya, bila mana nanti datang malaikat yang menanyakan marok, bukan insya Allah. Ya, makanya didengarkan ketika apa? Talqin itu. Baik. Nah, ketika semua berdoa, kita ikut berdoa. Nah, sudah itu baru ketika pada pulang yang takziah itu mungkin kita pada mendengar ketika 7 kali apa langkah datanglah malaikat ya kan? Datanglah malaikat. Dan sebelum dengan menyaksikan semuanya pulang, lebih baik Bapak Ibu berterima kasih dulu kepada mereka, walaupun mereka tidak mendengar. Bagaimana terima kasihnya? Mendoakan mereka semua, serta terima kasih dalam hati telah mengantar jasad saya. Nah, sudah itu baru ketika mereka pergi, kita pasrah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita itu masih bisa berzikir. Masih bisa berzikir. Emang di sini saja berzikir? Tidak. Makanya sebelum kita meninggal, sering-seringlah melatih zikir kopi. Zikir apa? Kopi. Zikir siri dengan batin. Atas Bu, zikir siri atas Bu. Zikir batin atas bukan. Jadi kan sekolah batin Bu, bukan kamu bisa. Bukan dengan mulut tidak, dengan batin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Ini dengan batin. Nah, kalau kita sehari-harinya misalnya sholat 5 waktu, habis sholat zikir ya, kita ada subhanallah, alhamdulillah dan lain-lainnya. Kemudian hanya zikir jalan saja, zikir bisa. Sudah lagi doa lagi, nanti asar lagi pakai zikir lisan lagi sholatnya, sudah lagi maghrib begitu lagi, isya subuh begitu lagi. Pas sholat malam tahajud masih dengan apa? Zikir lisan lagi. Nah ini. Nah, kalau para alim, para ulama banyak yang menunjukkan lebih baik banyak zikir apa? Nanti lebih banyak zikir sir atau kopi. Nah itunya pakai rasa apa? Tadi daripada zikir apa? Lisan. Nah ini kok, kalau kita kurang zikir lisannya, batin kita setelah meninggal apa? Susah. Generatornya nggak hidup.
artinya ruhnya nggak hidup. Betul nggak? Nah makanya sebelum kita meninggal dunia, karena tahu perjalanan ini monggo banyak apa? Pak? Zikir batin. Oke. Siap Bu? Siap? Alhamdulillah. Nah monggo. Mau zikirnya? Monggo. Tergantung Bapak Ibu. Nah, sudah begitu, walaupun ibu bapak saat itu hanya seorang diri batin dengan apa? Jasad yang dulu kita pakai dari alam kandungan hingga lahir, hingga sampai tua, hingga meninggal. Monggo. Monggo tetap berzikir kepada Allah, dan insya Allah ketika benar itu malaikat apa yang menanyakan hal itu kepada kita, insya Allah dengan begitu kita ingat Allah, ya, ingat Allah. Misalnya ibu zikirnya sholawat, monggo, yang sering-sering maca sholawat, supaya nanti ketika ditanya siapa nabinya bisa kan jawab. Paham Ibu? Jelas nggih? Insyaallah semoga ini ada manfaatnya. Oke, ini penting juga. Oke, setelah kita mengenal bahwa kita dari sana, oke, kemudian kita turun, sekarang ada di dunia, besok kita ke sana lagi, pulang kepada Allah. Nah, dengan cara begini, semoga saja ibu bapak bisa menyiapkan dirinya sesudah kematian. Intinya jangan merasa mati, tapi hidup, karena yang mati fisik. Kedua, paling utama, jangan sampai putus cahaya. Kita tahu cahaya, kita tahu karena kita sudah batin, kita tahu. Nah, terus kita muliakan tubuh kita doakan anak cucu kita, dan kita hantarkan sampai liang lahat, sampai di kuburan. Sampai di kuburan sudah kosong semua, monggo tetap zikrullah. Tetap apa? Zikrullah. Oke. Jadi banyak yang bilang dari dulu kita itu di kuburan itu masih di situ, masih di kuburan, tidak kemana-mana. Nah, betul ya. Maka dengan itu, monggo berzikir sembari menunggu takdirnya Allah yang memutus malah tiketnya. Jika kita benar masih berzikir la ilaha illallah, jika benar kita masih bersolawat, insyaallah semoga kita husnul khotimah. Alhamdulillah. Kemudian apa yang sudah diduga bila mana ini dirasa salah oleh ibu bapak, oke, monggo pulau kembalikan kembali. Tapi kalau ibu bapak merasa ini penting, monggo diingat, ya Bu, diingat. Oke, orang yang alim, orang yang soleh kebanyakan fisiknya senyum tidak menakutkan. Nah, begitu tata cara. Oke, kita juga tidak tahu besok kapan matinya, tapi kita juga berharap pengen mati kayak orang alim, pengen mati kayak orang sembuh. Jadi tidak sama. Jika mana ini ibu bapak yakin, dan ini sudah jam berapa? Jam 11. Jadi, oke. Tausiahnya nggak ada kuyunan,
ada ukurannya enggak? Serius sekali ya. Bahkan ngeri-ngeri sedang ya. Karena yang diudah teman. Dan untuk menambah waktu, mohon izin Bapak Ibu kita tuntaskan ya. Nanti besok kita berdoa kepada Allah, semoga doa kita dikabulkan. Doakan husnul khotimah. Husnul khotimah. Begini Bu Bapak, orang yang matinya husnul khotimah itu ciri-cirinya diberitahu oleh Allah. Apa Bu? Diberitahu oleh Allah. Diberitahu. Kok bisa kan? Ya, itu anugerah. Bagi siapa yang diberitahu oleh Allah, maka dipastikan dia akan siap. Dia akan siap menghadapi kematian. Rasulullah itu 1 tahun sebelum meninggal dunia sudah memberitahu sama sahabatnya, ini tahun terakhir saya, tahun besok saya pulang ke Ramadhan. Rasulullah 1 hari sebelum beliau meninggal dikumpulkan semua, itu kan di rumah Aisyah. Dan dikasih tahu semua, Ali, Aisyah, semuanya, ini hari terakhir saya, besok saya ke Sidratul Muntaha. Nangis, sedih, sahabat-sahabat, apalagi anaknya sedih sekali. Kok begitu ya seorang manusia? Kalau Allah memberitahu, alhamdulillah. Tapi ini jangan dipastikan dulu, jangan dipastikan ya, karena kita juga tahu betapa rahasianya Allah pada Rasulullah. Kita umatnya hanya meneliti. Dan maka kemudian banyak alim-alim yang menerangkan tentang tanda-tanda kematian. Ini penting Ibu Bapak. Saya kemana-mana selalu begini, karena kata guru saya, tolong sampaikan kepada siapapun. Kalau mau mengambil mana saya lancar. Oke. Sebelum Israfil datang, siapa dulu yang datang? Israfil dulu. Israfil memberi tanda akan kematian. Bagaimana tanda Israfil ini? Telinga Ibu Bapak mendengi. Tuh, sering ya. Tapi ini enggak 5 menit, enggak kalau 5 menit enggak. Sehari masih bunyi, 2 hari masih bunyi, 3 hari, sebulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan juga ada. Enggak berhenti. Loh, kenapa dikatakan itu tanda dari Israfil? Telinga Ibu kayak trompet enggak? Trompet ya? Apa ya? Trompet ada suaranya enggak? Ada kan? Nah, ketika dibunyikan, bunyi enggak? Aduh, sehari enggak berhenti, 2 hari, 3 hari enggak berhenti. Jangan kalau itu. Nah, ayo antar ke THT. Periksa telinganya, apa ada apa-apanya, diperiksa, dibuat-buatin, diapain, tetap bunyi. Inilah pertanda dari Allah. Jelas bahwa kita sudah ada. Bila mana Ibu Bapak mendapatkan pengalaman ini, apa salahnya Bapak Ibu kembali kepada Allah dengan ibadah yang rajin. Sudah. Kalau begitu, Ibu punya harta berapa, serahkan kepada anak, diwariskan. Pengen bapak, ya. Pengen buat madrasah, buat masjid, buat musola, buat pondok, buat apa, monggo. Sudah.
Ibu bapak jangan panik, karena ini urusan mental ya. Jangan panik. Tapi ini sebuah budaya kalau ini benar-benar benar, karena ini penelitian. Kalau benar-benar insya Allah. Dengan begitu kita siap. Ibu ini masih bisa ke sawah, masih bisa panen dan asma dan lain-lainnya. Oke, masih bisa ke pasar, masih. Bapak masih bisa sembahyang Jumat, masih bergerak kayak umum. Tapi ini ya Bu, senang lumpi ya sudah mundur. Kira senang keluyuran mundur. Masih bisa usaha, masih bisa mencari makan, karena masih ada tenaga, tapi sudah diperingatkan. Jika ibadah yang rajin, kalau nanti ininya berhenti, apa? Suaranya berhenti, itu tinggal Israel. Tinggal siapa Bu? Israel. Bagaimana tanda-tanda Israel ini? Kata dulu semua warna yang ada di dunia yang ibu lihat ini berubah menjadi kuning. Berubah menjadi apa? Kuning. Duh, kok rumah saya tadinya jamnya putih kok sekarang kuning? Jalan aspal yang dulunya hitam jadi kuning. Semuanya serba kuning. Nah kalau sudah kuning begini, tolong masih mending banyak diam di rumah. Siap-siap. Kan masih lama enggak? Wallahu a'lam. Ini baru penelitian. Makanya kenapa banyak orang yang mau meninggal itu diam saja gitu. Bener nggak? Diam saja. Kayak ngelamun gitu. Karena itu sudah bawah sadarnya sudah begitu Bapak. Udah semua. Nah, monggo banyakin zikirnya, istighfarnya, istighfarnya, ya. Tuh semua diterima oleh Allah. Jangan takut ibu bapak, jangan takut. Nah, kalau sudah kuningnya lebat sekali dan kita badannya lemes sudah, kita kata guru Bismillah. Tadi itu yang dilatih zikir nafas terus. La ilaha illallah. Ucapkan kepada Allah, ya Allah, saya ikhlas ya Allah, saya itu ya Allah. Tidak apa begitu. Keluarkan la ilaha illallah, terus lagi tarik itu bukan yang terakhir. Kenapa? Karena saat-saat kematian itu banyak orang yang tidak bisa ngomong. Bener nggak? Bener nggak? Itu banyak. Apalagi yang dia sakit tua, terus minum saja sudah pakai apa? Sendok, sedotan. Kalau ditangkap, ilaha illallah, ikhwan kan itu ya, dicontohkan susah. Tapi ketika ibu bapak melatih la ilaha illallah apa nafas dan tidak dengan lisan, maka saat Israel mencabut nyawa ibu bapak, insya Allah la ilaha illallah, kesadarannya terpusat kepada Allah. Usul kami. Amin ya Rabbal. Nah, begitu ibu bapak. Sekiranya dengan pengetahuan ini semoga besok ibu bapak ketika mendapat peringatan untuk kembali sebelum dipulangkan untuk selalu ibadah kepada Allah dan selalu menghormati. Moga dengan cara-cara seperti ini, moga saja ibu bapak tidak lupa. Amin. Berapa? Amin. Alhamdulillah. Amin. Saya yakin ibu bapak
dengan apa yang sudah kita kaji bersama malam ini. Saya yakin besok pulang dari sini, saya yakin kita makin mengingat akan kematian. Karena ini menurut Rasulullah adalah orang yang paling bagus, orang yang selalu mengingat kematian. Ya. Nah, masalah persiapan sudah kematian sudah saya bahas. Walaupun itu perlu penelitian, tapi semoga saja bila mana terjadi, semoga saja ibu dapat menyelesaikannya dengan baik. Oke. Kemudian besok ketika ibu bapak dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perlu diingatkan bersama untuk sering-sering mendoakan anak cucu. Karena kita di dalam sana itu dan kita yang di sini yang sudah ditinggalkan orang tua atau leluhur kita, jangan lupa sering mendoakan leluhur kita. Bahwa dengan saling mengerti seperti ini antara orang yang sudah meninggal dengan orang yang belum meninggal, insya Allah dengan doa itu semoga semuanya diselamatkan. Oke, sudah waktunya panjang sekali. Mohon maaf bila mana. Bapak sudah lama duduknya, hampir jam 12 ya. Oh, jam 11. Besok saya apa? Ke Pemalang. Mohon doanya kepada ibu bapak, semoga kami selamat sampai tujuan. Insyaallah semoga besok kita kembali. Kalau ibu bapak bisa keluar monggo silaturahmi, tapi jangan segan-segan ke tempat saya di Pamuragan. Terima kasih kepada pengasuh pembina para santri, bapak-bapak, ibu bapak yang sudah hadir dan para undangan semua. Yang mana kekurangan dan kesalahan dari saya pribadi, apalagi saya memudahkan sesuatu yang baru katakanlah penelitian. Bila mana mudah berkenan, mohon maaf. Yang penting kita berusaha membaca apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan ada kekurangannya dalam ilmu karena sudah mendekatkan diri kepada Allah, berdoa dan juga mulai ini bapak ibu bapak ibu akan bersih anaknya di sini sehingga Rasulullah juga doa pernah berpesan ijabah kepada kita semua agar tidak akan ada kekurangannya dalam menuntut ilmu. lain kesebuhan rambut kami dimadang itu bicara mukalong rahmatiya
Bagus Santoso ingkang kinarmatan katresnan idumateng Bapak ABC Kepala Desa Suwarak Bapak Soekarno isi perangkatipun dumateng sedaya derek saking beliau berpito baik ingkang saking sisi Cirebon maupun saking Manca Kecamatan maupun Manca Kabupaten ingkang kula hormati ingkang tresnani. Samodayanipun dumateng sedaya pramuka para santriwan santriwati sedaya dewan guru pengurus babakan Nurul Hikmah ingkang kula hormati ingkang tresnani. Kepada kalian rumiyin kunjung puji lan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas sedaya anugerah nikmat taufik hidayah dari sehingga alhamdulillah wonten sebentar menika kula panjenengan sedaya saged katempat wontenipun halaman Terima kasih atas perhatiannya untuk sahabat-sahabat An-Nahl yang terhormat, yang dirahmati Allah. Tadi yang sudah kita saksikan bersama adalah pengajian umum di Desa Siwarak, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, dengan pembicara Kiai Haji Agus Santoso atau lebih dikenal Kiai Haji Bagus Fanani dari Pondok Pesantren An-Nasir Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih sekali lagi. Bagi yang belum subscribe, mohon subscribe, like, share, dan klik tanda lonceng agar bisa menikmati video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.